Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Shallallahu alaihi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Moga matur puji saha syukur kula dumateng asmanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring kathah kenikmatan, paring hidayah, inayah, rahmat lan sanes-sanesipun kepada kita sedaya. Sehingga alhamdulillah wonten ing dinten nika, detik nika Allah tasih paring dumateng kita ingkang arupi kathah kenikmatan. Saderengipun menika kita dimatikan sementara oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam keadaan kita ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah kita bisa dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita bisa beraktivitas di hari ini. Tentunya dimulai dengan doa setelah tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Sanesipun tentu di pagi hari juga kita memulai aktivitas kita, yaitu nanti bersuci, berwudu, karena kita mau melaksanakan kalau sebelum subuh melaksanakan sholat qiyamul lail, sholat tahajud, saat sampun menawi melampaui ketika melaksanakan sholat 2 rakaat sebelum subuh, menawi sholat fajar, dan saat terusipun sholat subuh dan antasampun. Bapak Ibu ingkang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ingkang wontenipun tentu monggo salam mugi selawat mugi kunjuk dumateng junjungan kita, nabi kita, panutan kita, saha idola kita, yaitu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkang sampun paring dumateng kita umatipun contoh, paring dumateng kita arupi toladan, suri toladan, keteladanan menapa mawon. Dan tentuipun kita selaku umatipun Kanjeng Nabi ingkang dipun gadang-gadang Kanjeng Nabi saged dados penerus risalahipun. Tentu kita tidak akan keliru meneladani, mencontoh, nyuntuh jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh ingkang sampun berhasil. Mugi kita
kita saged melaksanakan menawa ingkang dados petunjukipun Allah Subhanahu wa taala saha melaksanakan ingkang menapa ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contohaken. Lan kalebet wonten ing kesempatan pinjam menika mangke sekedhik badhe kita aturaken babagan sumulyatul Islam utawi kesempurnaan Islam lan mangke anti terus bukti kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam menika kerembak babagan kepemimpinan dalam Islam, pemimpin di dalam Islam. Kita mangertosi bilih sekedar malih menawi 13 dinten nggih utawi 12 kita badhe mlebet ingkang naminipun pemilihan umum. Menawi mulai bapak-bapak sampun nglampahi makaping-kaping pemilu menika nggih kita nembe pinten Mas Adi sing antara kathah bapak sampun kathah nglampahi tahapan pemilu rumiyin atas terakhir mangke 2024. Nah mangke kita badhe bahas sekedhik babagan kepemimpinan di dalam Islam. Terus pundi Islam menika menyikapi cara memilih pemimpin sesuai kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunipun berdasarkan contoh syariatipun Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian ingkang sampun siap tunjanganipun senaikipun monggo dipun sambi sampai kemawon mungkin pengawasan wonten jin menika boten kathah mungkin setengah jam mawon apa jenenge Mas Ardi. Bapak Ibu sedaya ingkang dipun-muliakan Allah Subhanahu wa taala, dados Islam menika gadhahi sifat ingkang naminipun sempurna. Islam menika sempurna. Sumulyatul Islam, Islam yang sempurna atau kesempurnaan Islam. Sumulyatul menika berasal saking kata syamil. Syamil. Artinipun napa syamil menika sempurna, menyeluruh. Menawi sampun sempurna, artinipun ya tidak ada kekurangan di dalamnya. Menyeluruh semua aspek menapa kemawon ada di dalam Islam. Kita kedah yakin nih loh. Pertama kita kedah yakin menawi tasih mingkrang-mingkring apa yang bener no Islam iki sempurna. Apa ya Islam iki jane iki engko arep sing nulungi aku wonten ing hari akhir, nek tasih wonten pertanyaan mekaten berarti iman kita dereng mantep. Pramila tiap Jumat mesti dipun mantep-mantep Pak Khotib Jumat. Harus memperbaharui iman, harus memperbaharui takwa, iman dan takwa setiap hari Jumat kita mesti dipun dimutaken Khotib Jumat. Pramila Bapak sekalian, kita kada yakin Islam menika din ingkang sempurna. Agami ingkang sempurna, menyeluruh. Tidak boleh ada lagi pendapat, kata-kata, pertanyaan-pertanyaan apa yang benar atau kalau agamanya jadi masih mempertanyakan itu. Tidak boleh. Nah, sumulyatul Islam atasipun kesempurnaan Islam ingkang mencakup semua secara menyeluruh. Artinipun ajaran Islam menika mencakup aspek kehidupan, mencakup mentarikipun dimensi, semua hal pribadi nggih dipun atur, keluarga nggih dipun atur,
apalagi tingkatan yang lebih besar menika masyarakat lan berbangsa dan bernegara. Mulai dari kegiatan pribadi, mulai dari kegiatan utawi aktivitas pribadi sampai tingkatan bernegara, gawe negara, aturan negara niku dipun atur kalian Islam. Karena Islam tidak ada sifat yang mau menyeluruh, syamil. Semua aspek sosial, aspek ekonomi dipun atur. Ekonomi, pelajaran ekonomi Islam, ekonomi syariah, wonten politik, wonten hukum, keamanan, lingkungan, pendidikan. Nah, mereka yang lebih ditekankan kembali pendidikan yang berbasis agama, kalau di bidang pendidikan Islam. Soho terakhir ketika kebudayaan harus berdasarkan berdasarkan pada Islam, etnis utawi suku, dari kepercayaan, sistem, soho akhlak saking kemudian Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir, dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi, dari kehidupan di dunia sampai nanti kehidupan akhirat. Itu sangat lengkap, sangat menyeluruh, sangat sempurna sekali Islam ini. Sedaya dipun atur, dari yang terkecil sampai yang besar diatur kalian Islam. Urusan-urusan pribadi misalnya pun adab-adab sampai pun akan beberapa kali diulang-ulang, dari adab bangun tidur, adab ke kamar mandi, masuk kamar mandi, itu kan sangat pribadi sekali. Itu juga diatur di dalam Islam. Wonten panduan-panduanipun, wonten adab-adabipun, wonten tata caranipun. Melangkah masuk kamar mandi harus kaki kiri dulu, keluar kamar mandi kaki kanan, masuk berdoa, keluar dengan doa juga. Mau makan jengatan tangan kanan, duduk yang sempurna, tidak boleh senden. Kalau makan besar tidak boleh senden. Dengan doa nanti ditutup, setelah selesai makan pun juga berdoa. Minum ingatan harus posisi duduk, tidak boleh posisi berdiri, tidak boleh meniup air minum yang panas, oleh didamu. Ajaran Islam kan, karena tiupan kita pelajaran kesehatan, mengandung CO2, karbon dioksida. Biasanya kita ada yang bilang putra anak kita kan tidak musik, pengen telur terus disuapkan. Itu kan ajaran Islam, adab utawi tata cara pun tidak boleh, sangat mengatur hal-hal yang kan mengatakan kegiatan pribadi, aktivitas pribadi, sampai aktivitas bernegara pun Islam dia mengatur. Karena Bapak sekalian kembali kalau Islam yang sempurna itu mencakup dimensi waktu, aspek waktu, mengatur dimensi kewilayahan, utawi demografis, utawi geografis, dan dimensi yang paling penting ya dimensi kehidupan, mengatur sedaya kegiatan umat manusia. Ya ayyuhalladzina amanu qulu fi silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwun mubin. Wonten surat Al-Baqarah ayat 208. Hai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara kafah. Udkhulu fi silmi kafah.
masuklah ke dalam Islam secara kafah, secara keseluruhan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Tidak boleh mengikuti langkah-langkah setan ya. Karena sesungguhnya setan itu adalah ia adalah musuh yang nyata bagimu. Innahu lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuhmu yang nyata. Islam sistem ingkang menyeluruh, ingkang melingkupi semua aspek kehidupan manusia. Kalau mau aspek menopang ekonomi, polek, sosbud, hankam, pelajaran PPKN, PMP saja itu. Sebagai seorang Muslim, tentunya pun kita sudah sepatutnya bersyukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun lahir sebagai seorang muslim. Walaupun keislaman kita itu kan ada unsur turunan dari orang tua kita, tapi tidak apa-apa karena orang tua kita malah menurunkan kita dalam keadaan berislam. Sebab wonten dalam perjalanan kehidupan manusia, contohipun mu'alaf ingkang lebih masuk Islam ya kan, bertemu dengan Islam atau dia berislam itu setelah dia tahu atau setelah dia diberi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Lah kita ingkang sampun dados Islam ya, saking dari kecil kita anak orang tua kita Islam, kita alhamdulillah berislam seperti orang tua kita. Patut dipun syukuri. Insya Allah nanti memperoleh nikmat tersendiri wonten ing dunia saha akhirat, karena kita sudah terlahir dalam keadaan muslim, dalam keadaan kita berislam. Tiang muslim itu menjadi selamat karena Islam diciptakan sebagai agama yang sempurna. Kita bisa merasakan ketenangan yang dirasakan seorang muslim. Nah, sama muslim insya Allah kita sampun tenang, karena Allah memberikan segenap nikmat bagi kita sebagai penganutnya. Nah, sama muslim berislam ini sampun tenang. Tinggal kita bagaimana berupaya supados lempeng sesuai kalian tuntunanipun Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, monggo tetap harus kita syukuri bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan berislam kita, ingkang tasih sifatipun belajar, kita belajar harus disyukuri. Lagi ngerti sithik tidak apa-apa, sudah tahu banyak juga tidak apa-apa, sampun ahli juga tidak apa-apa, sesuai kalian kadar kemampuan kita. Dari pengajian, dari pengawasan sanesipun kita memahami, kita mengetahui, oh ternyata tuntunan Islam, syariat Islam itu menuhi. Alhamdulillah, monggo sekedhik-sekedhik kita rekam, kita amalkan pengajian, dari pengawasan tiap Kamis fikih, pengawasan tiap hari Ahad pagi, pengawasan utawi tahsin TPA tiap Jumat malam, lan sanes-sanesipun nika dados pelengkap kita jalan menuju lurus dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Masuk dumateng materi pilih Islam ingkang syamil, ingkang menyeluruh kalawau. Pertama menika menyeluruh dari kesempurnaan dalam waktu. Sempurna dalam waktu. Menika dipun buktikan
dengan ciri risalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai risalah penutup. Tidak ada risalah setelah Al-Quran Al-Karim. Tidak ada risalah lagi. Sebab hingga betul-betul Kanjeng Nabi Muhammad SAW Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala memang sebagai risalah yang sempurna. Tidak boleh kalau nanti ada anggapan-anggapan, ada pikiran-pikiran luwih sempurna, enak kitab sing luwih sempurna daripada Quran kita yang kita baca tiap hari. Tidak boleh ada anggapan mengatakan. Nah, kita yakini pilih risalah terakhir Nabi penutup Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang harus dilaksanakan sepanjang waktu hingga sampai hari kiamat. Tuntunan pun jelas, Al-Quranul Karim. Tidak boleh ada pedoman-pedoman yang lain. Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi Muhammad SAW tentunya pun diutus untuk semua manusia. Boten namung bangsa Arab Kanjeng Nabi. Maka Nabi pun wonten Arab, maka diutus untuk negara Arab, umat itu negara Arab tidak, tetapi untuk semua manusia. Ya. Itu hitam, putih, bule, rambutipun keriting, lurus dan lain sebagainya, tidak pandang bulu. Tetapi Nabi diutus itu untuk semua manusia, tidak hanya kepada bangsa-bangsa Arab. Alhamdulillah, sunnah-sunnah yang Kanjeng Nabi kan yang melaksanakan tidak hanya bangsa-bangsa Arab, tapi kita sedaya umatipun Kanjeng Nabi ingkang wonten dunia menika. Justru malah wonten cerita wonten di Arab itu juga ada tindak laku kejahatan, kriminal, lan sana-sana seperti wonten kata tumpah di sana Islamnya kuat dan lain sebagainya, kok tidak ada penjahat, tidak ada kriminal, tidak ada pencurian dan sebagainya. Tapi di sana juga ada nama itu juga. Nah, dari dulu bahkan ada yang berusaha mencidrai Nabi dan lain sebagainya. Ya, dari sampai sekarang pun tentunya pun sifat-sifat manusia yang buruk seperti itu ada. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, Nabi SAW diutus untuk semua golongan, semua manusia, tidak pandang bulu atau tidak hanya kepada bangsa Arab saja, tetapi manusia dari barat sampai timur, seluruh bangsa Arab maupun non-Arab. Risalah itu Kanjeng Nabi berlaku sepanjang masa sampai nanti hari kiamat, tidak terbatas waktu. Orang memang libur tidak, tapi sepanjang hayat semua orang memeluk Islam adalah umatnya Muhammad SAW dimanapun adanya. Dalam surat Sabah ayat 22, dan kami tidak mengutus kamu melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Memberi berita gembira, memberi peringatan, tetapi kadang-kadang itu tidak, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Surat Sabah 22. Bapak Ibu sekalian, di surat Sabah ayat 28 kita menerangkan bahwa diutusnya Rasulullah SAW adalah untuk membuat orang mendekat, membuat orang-orang itu semakin dekat, tidak sebaliknya membuat jauh, membuat orang senang, tidak sebaliknya membuat orang takut. Sebagai tasir kata, orang-orang yang tidak bisa berdekat atau mendekat pada Islam, tidak bisa merasa senang dengan Islam, karena
Ya mlebu Islam ini terkekang aturan. Oke aturan semekang, ora oleh ngene, ora oleh ngene. Soal apa? Makan itu nabi. Kudu sing halal enggak sing halal iki ngopo to? Kata nabi enggak panang-panang. Takut dengan ajaran Islam, takut dengan syariat-syariat Islam. Kuwi mlebu Islam iki aturan oke kudu dilakoni kabeh. Kok dadak poso barang misalnya sekedar malih bulan siang ya sampai Rajab, Sa'ban, puasa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah berkailah kami di bulan Rajab, Sa'ban dan sampaikanlah wa balighna Ramadan dan sampaikanlah umur kami sampai bulan Ramadan yang akan datang. Itu diulang-ulang. Allahumma barik lana bukan fi ma razaqnana. Allahumma barik lana fi Rajab, ini di bulan Rajab, wa Sya'ban di bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, wa balighna Ramadan dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab, Sya'ban dan sampaikanlah kami sampai bulan Ramadan. Moga dipun ulang-ulang. Ayat ini Bapak Ibu kalau Bapak Ibu sekalian menegaskan bilih diutusnya Rasulullah SAW itu membuat orang mendekat tidak menjauh, membuat orang senang tidak merasa takut. Karena yang diutamakan adalah memberi berita gembira dulu, kabari yang baik-baik dulu. Jangan hukum-hukum yang medeni, yang nyolong yang hukum Islam itu potong tangan, misalnya, yang zina dan sebagainya, hukum ini dan sebagainya. Ada hukum yang keras kan. Tapi beri berita gembira. Apa yang nanti dilaksanakan di dalam Islam itu mengandung hal-hal yang menggembirakan. Dikai pahala Allah Subhanahu wa taala yang kathah. Dikai mangke akhiripun surganipun Allah Subhanahu wa taala. Diberi berita-berita yang gembira terlebih dahulu. Kemudian tentu dipuatkan dengan akidahnya, keyakinannya, biar tidak meletre-meletre. Sang Islam mengenai tasih percaya hingga namunipun dukun masih sudah berislam tapi masih percaya dengan kelompok keris misalnya, sudah berislam tetapi masih pergi ke Bahadur, masih sudah berislam tetapi masih berlaku syirik dan lain sebagainya. Ini nanti akan menyebabkan Bapak sekalian, sholat yang sudah kita lakukan tidak ada gunanya 40 hari itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita masih berlaku musyrik, kesyirikan itu masih kita lakukan. Nah, sudah wis sergap salatipun ananging masih berlaku demikian, maka selama 40 hari ya tertolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali mata ajaran Allah Subhanahu wa taala. Hadisipun riwayat Bukhari mengatakan, berilah gembira, berita gembira, jangan membuat orang lari, jangan membuat orang menghindar, mudahkanlah dan jangan dipersulit. Dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Surat Al-Anbiya mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam melainkan untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Hadis riwayat Muslim, sesungguhnya aku tidak diutus sebagai tukang kutuk. Ya, tidaklah aku diutus, aku Muhammad diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tukang kutuk, mengkutuk, ya, tetapi sebagai pembawa rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Yang pertama, Islam sempurna dari segi waktu, segi zaman. Yang kedua, Islam sempurna dari segi minhaj, segi manhaj, utawi segi sistem. Sistem dalam Islam itu sempurna, tidak ada kekurangan sekalipun, mencakup semuanya, lengkap. Sekalipun babakan dakwah, babakan jihad, akhlak, ibadah, semua sempurna diatur dalam Islam. Islam, akidah sebagai asasnya. Pertama, sumber kita aturakan syahadat, asas akidah Islam yang pertama yang menjadi syahadat, persaksian dumateng keesaan Allah Subhanahu wa taala. Terus sistem ingkang syamil, ingkang menyempurna, ingkang sempurna menika sama dimiliki Islam. Yang ketiga, sempurna dari segi dalam tempat. Seluruh manusia dimanapun tempat mereka disatukan oleh pencipta yang satu, dimanapun mereka disatukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab Allah Subhanahu wa taala pencipta semua manusia. Walaupun ataupun ketika terjadi perbedaan, tentu beda bahasa, beda warna kulit kalau beda budaya, lancar sanesipun. Sesungguhnya itu adalah memiliki kesamaan, yaitu kesamaan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Yaitu orang-orang yang telah diusir dari kampung halaman mereka, surat Al-Hajj 40. Tanpa alasan yang benar, kecuali karena mereka berkata Tuhan kami hanyalah Allah. Terusir dari kampung mereka tanpa alasan yang benar, karena mereka mengatakan Tuhan kami hanyalah Allah. Dan sekiranya Allah tidak menolak sebagian manusia dengan sebagian yang lain, tentulah telah dirobohkan biara-biara Nasrani, gereja-gereja, rumah-rumah ibadat orang Yahudi dan masjid-masjid yang di dalamnya banyak disebut nama Allah. Sesungguhnya Allah pasti menolong orang yang menolong agamanya. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Surat Al-Hajj 40. Jamaah sekalian, keberadaan alam semesta dengan segala keteraturan ini menunjukkan bila adanya kesatuan pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Walaupun berbeda agama, kulit, budaya dan sebagainya, tetapi kesamaan penciptaan yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang menjadikan segala sesuatu yang ada di bumi untuk kamu, dan Dia berkehendak menciptakan langit, lalu dijadikannya 7 langit, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Terus menikah Bapak Ibu sekalian, Islam ingkang sempurna, sempurna dari segi pertama kalau waktu, kesempurnaan dalam waktu, kesempurnaan dalam sistem manhaj, pedoman itu sempurna. Yang ketiga, sempurna dalam hal tempat, karena wonten kesamaan pencipta yakni Allah Subhanahu wa taala. Nika babagan sumuliyatul Islam, Islam ingkang sempurna. Salajengipun Bapak Ibu sekalian, menukik utawi lebih mengkhusus kembali injil nika babagan kepemimpinan di dalam Islam. Bila kita mengertosi Islam itu mengatur babagan kepemimpinan, leadership, pemimpin, tata cara memilih pemimpin itu juga diatur di dalam agama kita. Nanti tidak terserah, yang penting engkau jadi pemimpinnya sapa terserah. Malah hadis pun Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ketika kita sedang safar, ketika kita sedang bepergian, maka harus
lebih dari satu, maka harus ditunjuk satu orang sebagai pemimpinnya. Yang telu ya siji dan pemimpin, yang loro siji dan pemimpin. Yang penting tunjuklah salah seorang untuk menjadi pemimpinnya. Nah, bagaimana tata caranya mengke yang nunjuk pemimpin itu kudu sing piye dan lain sebagainya. Tentunya pun agama kita juga mengatur. Wonten dalil-dalil Quran ingkang menjelaskan tentang kepemimpinan. Ya. Pertama, jika memilih pemimpin ingkang non muslim. Larangan memilih pemimpin non muslim bagi wilayah yang mayoritas penduduknya muslim. Kita mengertos, alhamdulillah Indonesia menika mayoritas utawi sing paling kathah tasih muslim. Walaupun persentasenya pun mandap. Baik pemimpin hampir 100%, turun 90%, turun 85%, kemudian saat menikah 80%. Tidak mayoritas, tetapi tasih mayoritas, tasih paling banyak, tetapi sudah menurut persentase. Ya. Lah kita alhamdulillah mayoritas muslim, tentunya pun memilih pemimpin nggih kedah sing seakidah dengan kita. Ya, ada larangan ternyata dari Allah Subhanahu wa taala untuk memilih pimpinan yang non muslim bagi wilayah yang mayoritas penduduk pun adalah muslim. Surat Al-Imran ayat 28, la yattakhidil mu'minuna al-kafirina awliya min dunil mu'minina wa may yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'. Ya. Janganlah orang-orang mukmin, janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali, pemimpin, teman setia, pelindung. Ya, tidak boleh menjadi wali, tidak boleh menjadi pemimpin, tidak boleh menjadikan teman setia atau pelindung dengan meninggalkan orang-orang mukmin, karena masih ada orang-orang mukmin. Barang siapa berbuat demikian, sing sapa wong berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah. Dia akan lepas dari pertolongan Allah, kecuali karena siasat. Kalau bersiasat boleh, kecuali karena siasat memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti oleh mereka. Dan Allah memberi peringatan, Allah peringatkan kamu terhadap siksanya, dan hanya kepada Allah kamu kembali. Yang pertama, kalau tidak boleh memilih non muslim. Yang kedua, surat An-Nisa ayat 144, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina, hampir sama redaksinya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang kafir non Islam menjadi wali, menjadi pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Karena masih ada orang-orang mukmin kok milih sing non. Apakah kami, Allah, ingin mengadakan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksamu? Untuk menyiksamu. Tantangan itu Allah Subhanahu wa taala. Kalau memilih pemimpin dari kalangan kafir atau utawi non Islam. Yang ketiga, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina takhudhu dinakum. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang yang membuat agamamu jadi buah ejekan dan permainan. Nah, prinsipnya mereka itu mengejek dan membuat Islam itu sebagai permainan. Janganlah kamu mengambil orang-orang yang membuat agamamu buah ejekan dan permainan, yaitu siapa? Di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu dan orang-orang yang kafir, orang-orang musyrik, sebagai wali utawi pemimpinmu. Dan bertawakallah pada Allah jika kamu betul-betul orang yang
iman. Tidak boleh, karena prinsipnya mereka akan mengejek kita, membuat agama kita itu menjadi bahan olok-olok, bahan permainan bagi mereka. Yang ketiga, tidak boleh. Yang keempat, At-Taubah ayat 33. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu jadikan bapak-bapak dan saudara-saudaramu menjadi wali, pemimpin, jika mereka lebih mengutamakan kekafiran. Di garis bawah, jika mereka mengutamakan kekafiran atas keimanan, dan siapa di antara kamu yang menjadikan mereka wali, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Ya. Yang kelima, Bapak sekalian, nanti wonten 6. Surat Mujadalah ayat 22. Kamu tak akan mendapati kaum yang beriman pada Allah dan hari akhir, saling berkasih sayang dan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan dimasukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap rahmatnya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Hizbullah adalah golongan yang beruntung. Memilih pimpinan dari Hizbullah, dari golongan-golongan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh di luar. Ya, kafir atau non muslim. Yang terakhir, An-Nisa ayat 4, kabarkanlah mereka orang-orang munafik. Ya. Jawabannya itu kan menjeruni. Ya, munafik itu kan seperti itu. Ayatul munafik, tanda-tanda munafik menapa? Jika jika berjanji dia akan bohong, ya nanti. Terus berkhianat. Ya. Diberi amanah, berkhianat. Diberi amanah, diberi kepercayaan, tapi berkhianat. Ya. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan mendapatkan siksaan yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi pemimpin mereka, mendapat siksaan yang pedih jika nanti kita keliru menjadikan non muslim itu sebagai pemimpin dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kekuatan di sisi orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kekuatan kepunyaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu sekalian, kesimpulan pun dari 6 kalau mau dan beberapa ayat kalau mau, bila Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala tidak kita, tidak manusia, menegaskan bila melarang memilih leader, memilih pemimpin ini kan dari orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Kalau di Qurannya jelas kafir, karena itu yang harus disampaikan. Sebab sosok dengan kata kafir ini kata yang sensitif. Ya, wonten tiang-tiang yang pinter, mau pinter-pinter juga, bojo kafir iki kok apa ungkapan sing kasar. Lah di Quran itu mengatakan demikian, mengatakan kafir, jelas kafir kok diperhalus. Ya, tidak boleh. Di Quran itu muncul kalimat kafir, surat Al-Kafir ini, non Islam dengan kafir. Non Islam kan selain agama Islam, kata agama-agama ini dikatakan di Quran, dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kafir. Kok enten sing protes, mbok aja kafir, kok kasar men. Nah, seperti itu. Bila Al-Quran menegaskan larangan memilih pemimpin itu kan non muslim mereka sebagai kaum muslimin yang juga menggunakan kata pilihan wali.
wali atau pemimpin kalau sebagaimana ayat-ayat di atas. Bapak Ibu sekalian, nah ini kok, nah makanya calon-calon kita kan bukan ada yang non muslim. Calon-calon kita nanti kan tidak ada yang non muslim. Dari nomor 1 Pak Anies, nomor 2 Pak Prabowo, nomor 3 Pak Ganjar, itu kan nggak ada yang non muslim mas. Semua kan muslim. Bagaimana nanti di dalam menyikapi itu, tentunya kita kembalikan semuanya pada Bapak Ibu sekalian. Tentunya ya, sesuai kalian apa tuntunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa syarat yang bisa kita cocok nih, yang harus bagaimana kita memimpin nanti. Wonten molu jadi Bapak Ibu sekalian, tapi sampun siang, makanya dipun sambung Ustaz Wahidin bahwa wonten beberapa kesempatan. Ya, tentunya pertama harus mutakin, harus orang yang bertakwa, harus orang yang beriman, imannya jelas, takwanya jelas. Yang kedua kita menghargai kejujuran, sebagai sifat jujur, stat, sifat-sifat itu Kanjeng Nabi, stat, STAR, sitik, tabligh, amanah, dan fatona. Sidik harus punya sifat yang jujur, jujur pada diri sendiri ataupun pada rakyatnya nanti. Yang ketiga harus berpihak kepada keadilan, kudu pihak kepada keadilan, kepada kebenaran. Yang keempat kita kalau amanah, tanggung jawab. Amanah tanggung jawab, yang salah ya salah, yang benar ya benar. Yang kelima harus menepati janji. Harus menepati janji. Yang keenam kudu cerdas, kudu ahli, tidak bodoh, tidak jahil. Yang ketujuh kudu qawiyul amin, kudu kuat. Kudu kuat. Yang kedelapan harus dicintai oleh rakyatnya, mencintai dan dicintai oleh rakyat. Itu panduan mangke memilih seorang leader, seorang pemimpin sesuai kalian ajaran pun syariat Islam agami kita. Walaupun kita dibebaskan, tapi kita kan masih punya Allah, masih punya Islam yang sempurna, bahwa yang mengatur aspek termasuk babakan kepemimpinan itu atur Islam. Pengatakan Bapak Ibu sekalian, mungkin-mungkin teman-teman kita dikantuk sebagai pemimpin-pemimpin yang berkualitas, pemimpin yang sesuai kalian ajaripun syariatipun Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang takut hanya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pemimpin yang dicintai dan dicintai kalian mungkin sesuai kalian doa kita sedaya negari kita saged dados negari ingkang baldatun thayyibatun warabun ghafur, tentrem, tata tentrem, kerto bahagia. Umumnya ngaten billahi taufiq wal hidayah, manungsa billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.